Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhullah berkata bahwasanya di antara prinsip kaum jahiliyah itu adalah mereka menilai kebenaran dengan jumlah pengikut yang banyak, dan mereka menilai kesalahan dengan jumlah pengikut yang sedikit. Jadi menurut mereka, segala sesuatu yang diikuti oleh kebanyakan manusia berarti itu benar, sedangkan yang diikuti oleh segelintir manusia berarti itu adalah salah. Jadi patokan yang ada pada mereka dalam menilai kebenaran dan kesalahan itu adalah dalam jumlah, dalam pengikut. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Patokan tersebut tidaklah benar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116, kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Yang mana mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Kata Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 102. Kata Allah, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati bahwasanya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, sedikitnya pengikut suatu dakwah, tidak lazimnya cara mereka ibadah yang dilakukan tidak seperti kebanyakan orang, atau penampilan mereka berbeda dengan keumumannya. Maka ini bukanlah alasan untuk memvonis salah atau sesatnya sebuah dakwah. Bukankah jamaah kaum muslimin bahwasanya dakwah para rasul yang mulia pada awal-awal kemunculannya juga tidak umum, juga tidak lazim di mata kaumnya. Bukankah tidak sedikit dari para rasul tersebut yang dimusuhi dan ditentang dakwahnya. Bahkan beberapa orang dari mereka dari para rasul hanya diikuti oleh sedikitnya orang. Bahkan ada seorang rasul yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semua itu tidak mengurangi nilai dakwah yang mereka pegang, yang mereka emban. Tidak pula hal itu menjadikan dakwah mereka divonis salah, divonis sesat, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 40, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman bersamanya, yaitu bersama Nabi Nuh alaihissalam, kecuali sedikit saja. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku beberapa umat, faro'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Kemudian aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki pengikut kurang dari 10 orang, wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Dan ada seorang nabi yang hanya berpengikut 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah Al-Utsyair rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini mengandung bantahan terhadap orang-orang yang berdalil, orang-orang yang beranggapan dengan hukum mayoritas, dengan hukum pengikut yang banyak, dan mereka juga beranggapan bahwa kebenaran itu
selalu bersama dengan jumlah yang banyak. Padahal ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah demikian. Yang semestinya adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang semestinya patokan kebenaran itu adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Bersama siapapun dan dimanapun kita berada. Patokan kebenaran bukan dengan jumlah yang banyak, bukan dengan pengikutnya yang banyak, tapi dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini, yang ringkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiik.